Tujuan dari pelajaran hari ini adalah menjadikan orang Kristen yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidupnya. Mereka akan melihat bahwa kesaksian dan pelayanan seorang Kristen di dunia bukanlah untuk mencari nama atau bahkan untuk mengkristenkan orang lain, melainkan pertama-tama dan yang terutama sekali untuk mewujudkan kasih Allah kepada semua orang. Nah, tujuan dari pelajaran hari ini, gereja yang memuridkan seperti dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20, di situ mengatakan bahwa Tuhan Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Para murid dipanggil dan dikumpulkan oleh Tuhan untuk memuridkan bangsa-bangsa dan menjadi bagian dari kerajaan surga. Itulah sebabnya Tuhan menjawab, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Seperti dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Pengakuan iman rasuli adalah ringkasan ajaran atau dogma Kristen yang telah diwariskan sejak masa gereja perdana. Pengakuan ini terdiri atas beberapa bagian, yaitu yang pertama, pengakuan tentang Allah Bapa, yang kedua, pengakuan tentang Allah Anak, dan yang ketiga, pengakuan terhadap Roh Kudus dan pekerjaannya di dalam gereja dan kehidupan orang percaya. Bisa dikatakan gereja yang kudus dan persekutuan yang kudus, pengharapan akan kebangkitan daging atau orang mati dan hidup yang kekal. Dasatitah adalah ringkasan dari hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada Musa. Dalam ke-10 hukum Taurat ini kita menemukan hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Hukum yang pertama, hukum kedua, hukum yang ketiga maupun yang keempat, itu hubungannya semuanya dengan Tuhan, ya. Dan hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesamanya, seperti hukum yang kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, bahkan yang ke-10, itu semuanya berhubungan dengan manusia, ya. Kalau dalam Perjanjian Baru disebut hukum kasih. Yang pertama yaitu mengasihi Tuhan, dan yang kedua mengasihi sesama. Di sini sangat nampak bahwa hubungan manusia dengan sesama lebih diutamakan daripada hubungan dengan Tuhan. Artinya, hubungan dengan Tuhan semestinya diperlihatkan oleh orang percaya dalam kehidupannya bersama dengan sesama dalam bentuk kepedulian kepada sesama, menegakkan keadilan dan kebenaran. Pengakuan iman rasuli dan dasatitah dan doa Bapa kami adalah 3 unsur utama dalam kekristenan. Jadi, murid Kristus adalah mereka yang melakukan perintah Tuhan dengan tulus. Gereja yang melayani dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-12 sampai 13, karena dikatakan bahwa karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka.
Ini bukan tugas yang sederhana dan mudah. Tidak juga cukup hanya dengan kata-kata saja. Kehidupan para martir, para syuhada yang mati karena iman mereka, seperti Martin Luther, Uskup Agung Oscar Romero, dan yang lainnya, mengingatkan kita bahwa menjadi saksi Kristus dapat mengundang permusuhan dan kebencian orang lain yang merasa dirugikan atau tersinggung oleh pemberitaan kita. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, hari ini kita mau belajar supaya kita bisa menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada.